Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Muhammad Burhanuddin SSMA ya, Pak, selaku Ketua UPT Humas, Pak, atau betul, Pak ya? Ya, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah akan sharing dan banyak memberikan informasi yang bermanfaat terutama buat anak-anak kita semua nih ya, adik-adik dari SMA IT Alfida, SMK IT Alfida, dan SMA IT Ulil Albab, insya Allah. Dan yang kami hormati juga di sini hadir Kepala Sekolah dari SMA IT Alfida, Bapak Rasyad SPD, dan juga Kepala Sekolah SMK IT Alfida, Bapak Zainal Arifin MPD, serta mungkin perwakilan dari Ulil Albab, serta anak-anakku semua, Dewan Guru, dan juga anak-anakku semua dari SMA, SMK, dan juga SMA Ulil Albab yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semua mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru hasanah kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir. Baik, seperti biasa, mohon izin Pak Burhan, mungkin kita di Alfida punya yel-yel. Buat biar semangat sebelum acara, kita ada yel-yel dulu ya. Jadi, cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, fikir, zikir, bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Tapi kayaknya sekali lagi nih, Bapak pingin lihat semuanya ya. Nah, semua kepalkan tangannya, anak-anak semuanya. Ya, kita coba sekali lagi. Pak Burhan, mohon kesediaannya. Kita bareng-bareng. Ya, Pak. Ya. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, fikir, zikir, bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Semoga Allah SWT memberikan keberkahannya buat kita semua pada acara pagi hari ini. Baik, anakku semua serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita buka saja acara ini dengan ucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kameranya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah kepada Ananda Syahid yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita dengarkan bersama. Selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh kepala sekolah SMA IT Al-Fida, yaitu Ustadz Rosyad SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sinyal kayak saya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Burhan, Humas dari UNES, Universitas Negeri Semarang, ya, yang alhamdulillah telah bersedia bergabung bersama kita di Zoom dalam rangka safari kampus Al-Fida. Yang kami hormati tim media Al-Fida yang selalu terus bekerja keras dalam rangka menjembatani kegiatan ini, ya, Ustadz Hadi selaku host dan MC merangkap semua. Ustadz Hadi jazakallah Ustadz ya. Siap. Kemudian kepala sekolah SMK IT Al-Fida Ustadz Zainal Arifin MPD, kepala sekolah SMA IT Ulil Albab atau yang mewakili yang dalam hal ini bergabung dalam kesempatan kali ini, Dewan Guru Ustadz Ustazah SMA IT Al-Fida, SMK IT Al-Fida, dan SMA IT Ulil Albab, serta anak-anak sekalian, calon-calon pemimpin masa depan, calon-calon penerang peradaban di masa yang akan datang, siswa-siswi SMA IT dan SMK IT Al-Fida, serta SMA IT Ulil Albab. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, amanah-amanah kita, kewajiban-kewajiban kita di dunia pendidikan, yaitu di unit masing-masing. Semoga saja Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua, sehingga apa yang kita lakukan ini dinilai ibadah oleh Allah SWT. Amin. Amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada kedua hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita pengikutnya. Yang hadir pada kali ini seluruhnya dari siswa dan guru. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya kepada Pak Burhan, ya, peserta mungkin staf dan lain sebagainya dari pihak Universitas Negeri Semarang yang telah bersedia menjadi narasumber kami dalam rangka kegiatan ini, kegiatan safari kampus. Kalau sebelum pandemi kita datangi satu kampus, walaupun tidak semua, tapi tiap tahun kita datangi dalam rangka mendekatkan siswa kita kepada mimpi-mimpi mereka. Ada mungkin yang ke kampus-kampus yang sudah kita datangi, daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, ya. Jadi kita datangi kampus tersebut untuk dalam rangka mereka kita kenalkan lebih dekat lagi pada kampus yang akan mereka masuk. Nah, di era pandemi ini kita sepertinya tidak mungkin hadir ke sana langsung, sehingga kita lakukan, ya, tetap kita lakukan dengan media ini, dengan Zoom ini. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ingin tahu, tidak mengurangi pengetahuan yang didapat oleh anak-anak
untuk bisa meraih mimpi-mimpi mereka. Mungkin nanti juga ada penjelasan mengenai jurusan, mengenai fakultas, dan strategi-strategi untuk bisa masuk ke sana. Alhamdulillah beberapa alumni kita sudah ada yang di Universitas Negeri Semarang ya. Dan sekali lagi kami ucapkan kepada pihak Universitas Negeri Semarang, UNES, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bisa menjadi narasumber pada kali ini. Kemudian kepada seluruh siswa, baik dari unit SMA, SMK maupun Darul Albab, silakan media ini, acara ini digunakan sebaik-baiknya, dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk bisa meraih informasi apapun yang kalian butuhkan agar bisa menjadi bekal dalam pemilihan jurusan atau fakultas yang ingin kalian pilih beberapa saat lagi. Karena sekarang ini peserta kita adalah kelas 12. Yang mana kelas 12 kalau bicara masalah waktu, ini udah injury time, tinggal beberapa bulan lagi. Insya Allah bulan Januari sudah mulai pendataan untuk SNPTN, kemudian selanjutnya nanti ada SBMPTN atau Mandiri. Jadi kelas 12 sudah harus siap-siap. Nah, kesempatan kali ini kalian bisa manfaatkan untuk mencari sebanyak-banyaknya informasi. Bisa tanya sebanyak-banyak sehingga bisa menjadi bekal. Ya, mudah-mudahan tidak salah jurusan ya, sesuai dengan apa yang diinginkan dan tentunya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala bisa meraih menjadi siswa atau mahasiswa di kampus tersebut ya, sesuai dengan diinginkan. Jadi silakan dimanfaatkan ya. Ya, kita berdoa mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik ya. Bisa berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir dan bermanfaat untuk kita semua. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan ya, pada seluruhnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz Basyad SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Ya. Dan selanjutnya ya, ini acara kita yang tunggu-tunggu yaitu kegiatan inti kita yaitu sosialisasi ya tentang kampus Universitas Negeri Semarang. Di sana ada fakultas apa saja dan sebagainya. Tadi ada yang ingin ke jurusan teknik ataupun jurusan olahraga, apakah di sana ada? Nah, kita nanti dengarkan bersama pemaparan dari Bapak Muhammad Burhanuddin, SSMA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Apakah suara saya terdengar, Pak Adi? Ya, terdengar, Pak. Terima kasih, Ustadz Adi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Yayasan Al-Fida, kepala sekolah dari SMA, SMK, Al-Fida, Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, dan kawan-kawanku siswa Al-Fida yang kami hormati. Sebelumnya marilah kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam suasana pandemi kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bermuajahah bersama dalam rangka untuk sharing ilmu gitu ya, pengetahuan terkait dengan perguruan tinggi. Shalawat salam tentu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan bagi kita semua, yang memberikan ajaran-ajaran kebaikan sehingga kita bisa mengikuti tauladan beliau untuk menjadi manusia yang lebih baik. Bapak Ibu siswa Al-Fida semuanya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan prodi, terkait dengan sistem penerimaan, seleksi,
dan lain sebagainya di Universitas Negeri Semarang. Mohon izin Pak Hadi, apakah saya bisa juga share screen? Bisa, bentar Pak ya. Saya lupa. Oke, silakan Pak. Sudah bisa. Iya, silakan bisa Pak sekarang. Saya coba share screen dulu. Ya, sudah muncul Pak. Muncul ya Pak Hadi? Ya, alhamdulillah muncul. Oke. Saya perkenalkan dulu karena pepatah tidak kenal tidak sayang, maka saya akan coba mengenalkan Universitas Negeri Semarang. Yang pertama, Universitas Negeri Semarang itu memiliki visi menjadi universitas berwawasan konservasi, bereputasi internasional, dengan spirit rumah ilmu pengembang peradaban unggul. Ini ada istilah Jawa, arum luhuring pawiatan ing astanira, artinya segala kebaikan, keharuman itu ada di tangan kita semua. Itu visi spirit di Universitas Negeri Semarang. Lalu karena kita perguruan tinggi, kita memiliki misi tridharma ya, dari sisi pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Lalu ini yang kawan-kawan mulai simak oleh siswa, kita berkenalan dengan fakultas dan prodi. Yang pertama di Universitas Negeri Semarang ada 8 fakultas. Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ekonomi, dan yang terakhir adalah Fakultas Hukum. Nah, sekarang kita lebih fokus lagi terkait dengan prodi. Nah, kawan-kawan sudah mulai berpenung atau mungkin memahami dan berkonsultasi dengan orang tua, dengan Bapak Ibu guru terkait dengan fakultas. Kalau di SMA mungkin masih umum ya, semua mendapatkan pembelajaran dari IPA atau IPS. Nah, di perguruan tinggi kita akan lebih spesifik sesuai dengan prodi yang adik-adik semua inginkan. Yang pertama di Fakultas Ilmu Pendidikan itu ada prodi bimbingan dan konseling, ini akan menjadi Bapak Ibu guru BK. Lalu ada lagi teknologi pendidikan, pendidikan luar sekolah, psikologi, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan guru PAUD, dan profesi konselor. Nah, bagi adik-adik ini belum bisa mengambil pendidikan profesi yang bisa prodi bimbingan konseling, teknologi pendidikan, pendidikan luar sekolah, psikologi, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan guru PAUD. Nah, adik-adik siswa Alfida yang ingin menjadi guru di SD, di PAUD, menjadi guru BK, nah bisa masuk di Fakultas Ilmu Pendidikan ini. Lalu yang berikutnya, ini bagi kawan-kawan yang suka seni, suka bahasa, suka sastra. Nah, di sini tuh ruangnya. Yang pertama ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Lalu ada sastra Indonesia, ada pendidikan bahasa Inggris, ada sastra Inggris, ada pendidikan bahasa Perancis, sastra Perancis, pendidikan bahasa Jepang, pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Mandarin, pendidikan seni rupa, lalu seni rupa murni, pendidikan sendera tasik itu seni, drama, tari, dan musik. Lalu pendidikan bahasa dan sastra Jawa dan desain komunikasi visual. Nah, adik-adik bisa memilih dari sekarang. Kalau yang suka menulis puisi, menulis cerpen, novel, membuat film, nah bisa ambil di sastra. Baik itu sastra Jawa, sastra Inggris, maupun sastra Indonesia, silakan. Kalau yang ingin menjadi guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru bahasa Jepang, dan sebagainya, bisa ke yang pendidikan. Nah, karena di Alfida ini punya basic keagamaan yang cukup kuat, bisa juga masuk di pendidikan bahasa Arab. Nah, ini kawan beberapa dosen juga banyak dari luar negeri dan dari dalam negeri. Kawan-kawan bisa ke sana. Lalu yang suka menggambar, kalau sedang pelajaran malah menggambar wajah gurunya ini biasanya ini anak-anak ini. Nah, silakan salurkan itu bakatnya di seni rupa, silakan gitu kan. Itu bisa dikembangkan. Lalu yang suka ada musik lalu badannya bergerak-gerak, nah silahkan sembahkan di
seni tari, atau yang kalau di kelas waktunya gurunya belum datang suka mukulin meja menjadi alat musik. Nah, Anda bisa salurkan di seni musik gitu kan. Jadi kawan-kawan bisa menyalurkan sesuai dengan bakat, minat, kegemaran masuk di perguruan tinggi ini. Nah, kita ini di Fakultas Bahasa dan Seni. Lalu berikutnya Fakultas Ilmu Sosial. Ini kawan-kawan yang ingin berkonsentrasi di Fakultas Ilmu Sosial, ada beberapa prodi yang ditawarkan oleh UNES. Yang pertama PPKN, Pendidikan Geografi, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Ilmu Sejarah, Ilmu Politik, Pendidikan IPS, Geografi, lalu Survei dan Pemetaan Wilayah. Nah, kawan-kawan juga bisa memilih di sini. Yang suka sejarah, suka sosiologi, antropologi, suka politik, ya bisa masuk di sini. Ingin menjadi guru PPKN, ingin menjadi guru pendidikan geografi, sejarah, dan bisa juga di Fakultas Ilmu Sosial ini. Lalu berikutnya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ini yang konsentrasinya di waktu di SMA atau di SMK ini mengambil di jurusan yang lebih konsentrasinya ke IPA, gitu kan. Yang pertama ada pendidikan matematika. Ada matematika, teknik informatika, sistem informasi, pendidikan fisika, pendidikan kimia, lalu kimia, pendidikan biologi, lalu biologi, pendidikan IPA, ilmu lingkungan, farmasi, lalu statistika terapan komputasi. Nah, di sini ada dua jenis juga, ada pendidikan dan non-pendidikan. Bila ada di depannya ada pendidikan, berarti itu orientasinya ketika lulus akan menjadi guru. Tetapi kalau tidak ada kata pendidikan, itu ilmu murni, kawan-kawan akan menjadi ahli atau menjadi praktisi di bidang matematika, di bidang fisika, kimia, dan lain sebagainya. Silakan. Nah, ini yang sering terjadi, ini kawan-kawan IPA itu sering berkhianat, tidak setia. SMA-nya itu ngambil IPA, nanti kuliahnya ngambil IPS. Itu yang sering terjadi. Nah, ayo. Ini, tapi kalau kawan-kawan ingin mengambil di IPS, bila mana disilakan juga diperbolehkan. Silakan kalau akan terus berlanjut di IPA. Lalu berikutnya Fakultas Teknik. Nah, kawan-kawan di Fakultas Teknik juga ada dua jenis, ada yang pendidikan dan non-pendidikan. Ketika ada pendidikan di depannya, berarti orientasinya adalah menjadi guru di SMK. Nah, ini karena di Alfida juga ada SMK, mungkin nanti alumni dari UNES, dari Alfida ini SMA-nya bisa berkarir juga di Alfida. Di sini ada pendidikan teknik bangunan, teknik sipil, teknik arsitektur, pendidikan teknik mesin, pendidikan teknik otomotif, pendidikan teknik elektro, pendidikan teknik informatika dan komputer, lalu pendidikan sejarah kesejahteraan keluarga, pendidikan tata kecantikan, pendidikan tata boga, pendidikan tata busana. Nah, ini bisa juga menjadi pemikiran atau mungkin pilihan bagi adik-adik untuk melanjutkan di perguruan tinggi. Bagi kawan-kawan yang ingin di teknik, silakan. Ingin di pendidikannya, silakan. Yang suka kalau di kos atau mungkin di kamar dandan atau mungkin merias diri, nah ambil aja tata kecantikan. Kalau yang sukanya makan-makan, nah, ambil tata boga, gitu kan. Nah, suka tentang busana, desainer dan sebagainya, ambil di pendidikan tata busana. Nah, kawan-kawan, inilah beberapa pilihan di Fakultas Teknik, cukup banyak. Nah, lalu berikutnya Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, kita juga ada Fakultas Ilmu Keolahragaan yang di dalamnya ada pendidikan dan non-pendidikan. Untuk ilmu keolahragaan, ada kesehatan masyarakat, ada ilmu gizi, ada pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi, ada pendidikan guru PJSD, ada pendidikan pelatihan olahraga. Nah, kawan-kawan bisa milih di sini. Yang sukanya olahraga, sukanya lari, punya prestasi olahraga, nah bisa disalurkan di sini. Ingin menjadi guru olahraga, di sini tempatnya, di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Lalu ini yang ekonomi. Di Fakultas Ekonomi ada manajemen, ada ekonomi pembangunan, dan pendidikan ekonomi dan akuntansi. Nah, kawan-kawan juga bisa memilih ini. Kawan-kawan IPS itu lebih cenderungnya memilih di Fakultas Ekonomi. Fakultasnya cukup favorit. Kemarin manajemen menjadi nomor 1 di UNES paling favorit karena pendaftarnya cukup banyak sekali. Gitu. Silakan kawan-kawan bisa memilih di Fakultas Ekonomi. Nah, lalu yang suka hukum masuk di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum ini masih satu prodi namanya Ilmu Hukum S1. Silakan di Fakultas Ilmu Hukum ini bagi kawan-kawan yang suka
tentang ilmu hukum pidana, perdata, dan lain sebagainya, hukum dagang, hukum yang lain-lain, silakan bisa masuk di fakultas hukum. Nah, itu 8 fakultas dan prodi yang ada di Universitas Negeri Semarang. Nah, kawan-kawan bisa memilih dari sekarang. Kalau mau di UNES, saya ingin mengambil prodi apa, sesuai dengan bakat, minat, orientasi ke depan, dan mungkin prospek yang sudah adik-adik rencanakan. Nah, ini saya sampaikan beberapa alasan kenapa siswa atau mahasiswa itu memilih kuliah di UNES, gitu ya. Ini berdasarkan survei kami kepada mahasiswa yang ada di UNES. Kenapa mereka memilih UNES? Yang pertama, UNES sudah terakreditasi A. Jadi alhamdulillah kita secara institusi sudah terakreditasi A, unggul. Lalu prodi kita 80% sudah terakreditasi A, gitu ya. Sehingga kita menjadi favorit di SNMPTN tahun 2020 kemarin itu kita peringkat 5. Jadi cukup ketat juga masuk di UNES karena kita sudah peringkat 5 nasional di jalur SNMPTN. Gitu. Lalu ini kalau di kita seperti ini masih cukup banyak jumlahnya, masyarakat cukup percaya terhadap UNES. Lalu kampus kita, kampus menerapkan kampus modern di Indonesia. Nah, ada kolam renang, ada layanan, ada tempat yang teduh, wifi kita tersedia. Nah, kawan-kawan bisa memanfaatkan dengan maksimal di kampus. Kalau tidak pandemi, nah karena pandemi kita pembelajarannya juga melalui virtual daring ya untuk mencegah penularan COVID-19. Karena yang sekarang yang terpenting adalah kesehatan. Maka pembelajaran dilakukan secara PJJ. Lalu kampus kita di bukit sehingga cukup nyaman ya, teduh gitu kan. Sehingga pohon-pohon cukup banyak, ada berbagai tempat wisata yang melingkari kampus kita sehingga kawan-kawan kalau liburan tidak perlu jauh-jauh. Ya, cukup asri. Kampus kita ada di pegunungan sehingga di kelas-kelas masih banyak kelas yang belum beruangan AC karena memang kita masih menggunakan AC alami dan kita terus tingkatkan penanaman pohon ini sehingga menjadi kampusnya sangat asri. Lalu bertaraf internasional karena kita juga membuka kelas internasional. Nah, kawan-kawan dari luar negeri yang ingin kuliah di UNES, alhamdulillah juga cukup banyak. Ya. Lalu teknologi canggih dari pendaftaran, registrasi, transfer sampai dengan KRS sampai cetak ijazah surat menyurat bisa dilakukan secara online di kampus kita. Lalu kalau terjadi persoalan terkait dengan nilai, terkait dengan kendala perkuliahan bisa disampaikan di layanan terpadu kita. Gitu. Nah, prestasi kita alhamdulillah cukup membanggakan. Tidak hanya prestasi di nasional, juga alhamdulillah kita sudah sampai ke internasional. Nah, bagi teman-teman yang punya prestasi ini bisa masuk melalui jalur prestasi, sehingga menjadi peluang tersendiri bagi kawan-kawan yang memiliki prestasi baik di olahraga, di seni, di karya tulis ilmiah, bahkan kita juga memberi peluang bagi kawan-kawan yang hafid Al-Quran. Gitu. Jadi ada peluang melalui jalur prestasi tersebut. Lalu untuk memfasilitasi mahasiswa berkarya itu kita punya sekitar 60 UKM. Nah, kalau di sekolah namanya kegiatan ekstrakurikuler, ada pramuka dan sebagainya. Nah, kita punya 60-an lebih UKM atau kelompok kegiatan mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa seperti IPTEK, pecinta alam, fotografi, olahraga, seni dan budaya. Jadi olahraga pun terpecah. Ada UKM voli, ada UKM sepak bola, ada UKM takraw dan sebagainya. Sehingga kita cukup banyak UKM-nya untuk memfasilitasi aktivitas mahasiswa. Lalu biaya hidup terjangkau ini yang biasanya menjadi pertimbangan utama calon mahasiswa itu. Biaya hidup atau biaya di UNES cukup terjangkau. Yang pertama biaya makan. Kita masih banyak warung-warung yang cukup murah. Biasanya ini ada pasar Krombyeng yang cukup terkenal bagi para alumni. Karena tiap pagi biasanya pada sarapan di sini dengan biaya
Lalu kos ya, kos itu kita juga masih cukup murah karena ada di atas ya. Jadi ada yang masih cukup murah, ada yang sedang, tapi juga ada yang mahal tergantung tingkat ekonomi dari mahasiswa yang ada. Nah, ini terkait dengan biaya hidup. Nah, terkait dengan kontak person ini ada di unit layanan terpadu UNES. Kalau informasi tentang detail penerimaan itu ada di penerimaan.unes.ac.id. Nah, adik-adik mahasiswa bisa pantau di situ terkait dengan persyaratan, lalu jadwal, lalu alur seleksi dan sebagainya bisa dipantau di penerimaan.unes.ac.id. Nah, karena kita itu perguruan tinggi negeri, maka jalur penerimaannya sama dengan perguruan tinggi yang lain, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, SNMPTN itu melalui penilaian portofolio nilai rapot dan prestasi. Lalu kalau SBMPTN itu melalui tes ya, tes dari LTMPT, sehingga ketika sudah melalui tes UTBK baru nilainya bisa untuk mendaftar melalui SBMPTN. Nah, kalau seleksi mandiri itu menjadi kewenangan kampus. Nah, UNES tahun yang lalu karena pandemi ini juga kembali dengan portofolio nilai rapot, nilai rapot dan prestasi. Nah, tahun 2021 ke depan kita masih melihat kondisi yang ada, tapi pengalaman tahun ini bisa menjadi rujukan. Yang pertama, nilai rapot itu menjadi penting, maka saya menghimbau kepada adik-adik siswa terus tingkatkan prestasi, jangan surut belajar meskipun di masa pandemi, karena nilai rapot itu menjadi kunci jalur masuk baik SNMPTN maupun di seleksi mandiri. Itu ya. Itu penerimaan di UNES. Lalu ada lagi yang penerimaan yang unik ini di UNES adalah jalur prestasi. Jalur prestasi itu diperuntukkan bagi siswa yang memiliki prestasi akademik maupun prestasi olahraga atau seni. Nah, biasanya ikut di kalau di seni mungkin ya FLS 2N atau yang lain. Tetapi tingkatnya kita sudah naikkan dari juara satu provinsi, nasional atau internasional. Atau juga hafid. Ada siswa yang sudah hafal 20 atau 30 juz kita beri apresiasi karena itu adalah yang menjaga akademik keagamaan. Nah, itu bisa kita berikan peluang di UNES. Lalu yang berikutnya bisa juga ada penemu atau temuan-temuan yang dihasilkan oleh siswa dihakikan atau mungkin dipatenkan itu sebagai syarat untuk masuk di jalur prestasi. Nah, keuntungannya apa masuk di jalur prestasi ini? Yang pertama, akan dikenakan biaya termurah. Jadi biaya kuliahnya per semester itu 1 juta. Ya, 1 juta. Dan nanti bila prestasi itu berlanjut di perguruan tinggi, maka akan memperoleh prioritas mendapatkan beasiswa. Itu bagi yang prestasi. Nah, bagi yang tidak prestasi, itu bisa melalui beberapa jalur. Bagi yang kurang mampu, sama dengan perguruan tinggi yang lain, menggunakan KIP ya, KIP kuliah. KIP kuliah. UNES punya punya kuota sama dengan kampus yang lain, kita lebih tinggi ada 23%. Jadi kalau kita lihat total dari mahasiswa UNES itu ada 35.000 mahasiswa, hampir 10.000-nya itu dapat beasiswa. Gitu ya. Jadi jangan khawatir bagi adik-adik yang secara ekonomi itu terkendala, tetapi secara akademik itu memiliki kemampuan dan motivasi tinggi, pasti ada jalan untuk menggapai asa dan cita-cita. Mungkin itu sebagai pemantik kami, Pak Hadi, nanti akan lebih banyak kita berdiskusi, sehingga apa yang dibutuhkan oleh siswa bisa saya sampaikan semampu saya. Terima kasih, Pak Hadi. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Hadi. Monggo. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Burhan atas penyampaiannya, ya, sosialisasi tentang UNES, ya, seperti itu. Nah, pasti sudah banyak nih dari adik-adik semua mungkin ya, anak-anakku semua yang sudah mempersiapkan pertanyaan ataupun dari tadi disampaikan jadi wah penasaran nih tentang jurusan ini dan sebagainya. Nah, bisa ditanyakan langsung dengan cara silakan tekan raise hand ya di bagian bawah. Nanti
silakan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Ya, membuka kameranya, kemudian meng-unmute dan juga menyampaikan pertanyaannya. Silakan, mungkin bisa dibantu oleh manajemen melihat siapa yang menekan raise hand atau ingin bertanya. Ya, Bapak lihat nih ya, periksa nih. Silakan dari SMA atau SMK ataupun dari ULIL juga nggak masalah, silakan. Kemarin yang sudah mengajukan pertanyaan Siapa, ada Bu? Nadila Fitria, Pak. Fitri ada nggak Fitria? Mana Fitria? Ayo, Mbak. Iya, ada, Pak. Ya. Dinyalakan ininya, kameranya, dan silakan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri dari SMA IT Alfida. Saya ingin bertanya, program seperti apa yang terdapat di UNES yang dapat mendukung pengembangan soft skill dari mahasiswanya di masa pandemi seperti sekarang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja Pak, sambil kita menunggu juga yang lainnya. Silakan bisa langsung disampaikan. Oke, pertanyaan dari Mbak Rahmadila Fitria ya. Iya. Ya, memang pandemi itu menjadi apa ya? Menjadi kodratullah ya. Kita harus tetap berprasangka baik terhadap Sang Kuasa, karena ini mungkin ada kebaikan-kebaikan yang kita belum apa ya? Mungkin kita belum rasakan ya. Tentu ketika Tuhan itu memberikan sebuah apa ya, sebuah wabah atau sebuah bencana, itu ada hikmah di balik itu, gitu kan, di balik itu. Saya rasa begitu. Nah, bagi siswa dan mahasiswa di UNES tentu dilakukan secara daring. Kita tetap motivasi dengan sistem pembelajaran online yang kita miliki, lalu kita juga memberikan apa ya, semacam dorongan kepada dosen untuk memberikan layanan lebih. Kalau di waktu kuliah offline begitu, mahasiswa itu ketemu dosen ketika proses perkuliahan. Tetapi justru di waktu pandemi ini, siswa dapat berhubungan kapanpun dengan dosen. Nah, ini salah satu hikmah. Dosen yang semula itu dihubungi mahasiswanya itu tidak segera membalas, dengan adanya pandemi itu justru sekarang responsif, gitu kan? Responsif itu salah satu hikmah juga yang bisa kita apa namanya, kita ambil. Seperti misalnya skripsi, ujian-ujian yang dulunya harus tatap muka, itu harus dilakukan dengan cara online, sehingga siswa bisa ikut di dalam pembelajaran dengan tanpa hadir. Itu kan mengurangi biaya yang cukup tinggi, meskipun awalnya agak berat ya. Di semua sekolah pasti akan mengalami itu. Nah, untuk mengasah soft skill juga kita berikan peluang-peluang untuk ikut kompetisi. Kompetisi di level nasional maupun internasional. Kita dorong semaksimal mungkin mahasiswa itu berkompetisi dengan cara virtual. Dengan biaya yang justru lebih murah. Nah, kalau kita ikut seminar di luar negeri, kalau tidak daring kita harus pesawat, harus hotel dan sebagainya, biayanya cukup tinggi. Nah, dengan adanya daring ini, hikmahnya mahasiswa bisa ikut kompetisi di level internasional dengan biaya cukup murah. Itu hikmahnya. Dan alhamdulillah semakin banyak prestasi di masa pandemi ini, karena yang dulunya itu berpikir tentang bagaimana biaya ke luar negeri, biaya ke luar kota, justru di saat ini ada kesempatan untuk ikut kompetisi tanpa harus mengeluarkan biaya itu, gitu kan. Itu hikmahnya. Nah, kita dorong itu, kesempatan-kesempatan yang luar biasa itu kita dorong. Di bidang seni juga begitu. Ada kemarin saya dapat kabar dari mahasiswa seni rupa juara 1 desain masker nasional dari Pak Menteri, itu kan seperti itu. Lalu juara kartun internasional, itu tanpa dia harus hadir.
Gitu. Lalu ada juara lari virtual. Nah, itu ada olahraga yang virtual, itu pun kita beri kesempatan. Jadi ada hikmah-hikmah di masa pandemi ini. Nah, itu yang juga menjadi kita apa namanya? Kita syukuri, ternyata di balik suasana wabah ada hikmah yang juga baik untuk kita apa namanya? Kita lakukan. Cuma kita menemukan itu dan mungkin untuk memotivasi itu, untuk memulai itu memang agak berat. Memang harus dilakukan dengan model-model seperti itu akan lebih bisa. Begitu Pak Adi, jawaban kami ya. Oke, silakan kalau ada lagi dari siswa atau mungkin dari guru juga kami persilahkan. Monggo. Alhamdulillah Fitria gimana? Ada yang tanyakan lagi? Dari yang lainnya silakan. Silakan Bu Wida, ada siapa lagi? Bu Sumeni dari SMK-nya. Silakan, mohon izin Pak Adi, saya Pak menelpon istri dulu. Karena itu suami yang setia harus menelpon istri dulu ini. Oh ya, silakan sambil saya menunggu ini deh pertanyaan dari siswa. Silakan Pak, monggo. Monggo. Ya, silakan dari yang lainnya. Iya, Bu Wida. Di chat. Silakan. Aryuda itu. Oh iya. Oke. Terus yang lainnya silakan. Kita kumpulkan dulu pertanyaannya sambil menunggu Pak Burhan sedang komunikasi. Ini dari Aryuda yang bertanya ya. Baik, satu kita simpan, yang lainnya silakan. Ada lagi? Anak-anak yang mau nanya. Dari SMK Pakai boleh chat Bu, aja. silakan. Anak-anak yang mau nanya silakan ditulis di chat. Aryoda ini dari mana nih? SMA, SMK, atau dari Ulil? Baik, saya Aryoda dari SMA IT Ulil Albab, Pak. Oh, dari Ulil Albab. Baik. Oke. Bentar Mas ya, kita tunggu Pak Burhannya. Ya. Ini sebagai suami yang setia itu harus mengabari istrinya. Gitu. Ya, sepakat Pak. Saya juga sudah tadi Pak. Iya. Ini Pak ada yang bertanya nih dari silakan. siswa Ulil nih, Aryuda. Silakan Mas, sampaikan Mas. Di unmute Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryuda. Saya ingin bertanya untuk jalur prestasi, khususnya Hafiz, itu tesnya seperti apa ya Pak? Mungkin hanya itu saja yang saya... Ya, baik. Terima kasih Mas. Ya. Silakan Pak Burhan. Oke, terima kasih Mas Aryuda Pinanta. Untuk Hafid, di dalam pendaftaran itu nanti dilampirkan sertifikat hafidnya. Mungkin nanti dari sekolah bisa membuat sertifikat, mungkin dari lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat hafid itu akan lebih kuat. Ya, jadi harapannya nanti mohon difasilitasi oleh sekolah, siswa-siswa yang hafid ini disiapkan memiliki sertifikat, gitu kan? Dari MUI atau mungkin dari lembaga hafid, pengeluar sertifikat hafid yang kredibel begitu. Nah, ketika mendaftar itu dilampirkan hafid itu, lalu nanti akan kami undang untuk wawancara dan tes, gitu kan? Ada tesnya. Jadi misalnya nanti penguji akan membacakan satu ayat teruskan, membaca satu ayat teruskan. Nanti akan kita tes untuk melihat
tingkat hafalannya, lalu tajwidnya, makhrajal hurufnya dan lain sebagainya, nanti ada tim yang menyeleksi. Nah, dari seleksi itu maka nanti akan kita pertimbangkan nilainya dari hafalan, dari tajwid dan lain sebagainya, itulah yang menjadi patokan dari para penyeleksi untuk menentukan mana yang akan diambil, gitu kan. Tahun lalu itu syarat minimalnya sepertinya 20 juz. Nah, maka nanti pihak sekolah atau mungkin Ananda Aryuda bisa proaktif dengan lembaga-lembaga tertentu untuk meminta sertifikat. Syukur-syukur mendapatkan piagam penghargaan pernah juara, begitu. Itu bisa didukung dengan sertifikat dan piagam itu. Begitu Mas Aryuda ya. Semangat ya. Terus hafalannya terus pasti ada jalan. Yang menjaga firman Tuhan pasti akan diberikan jalan terbaik oleh Tuhan, gitu ya, Mas Aryuda. Insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Burhan ya. Mas Aryuda ya, demikian Mas ya. Seperti itu, semangat nih ya. Buat yang lainnya juga yang sedang menghafal Al-Qur'an, berarti minimal 20 juz insyaallah. Ya, anak-anak kita insyaallah dari sekolah-sekolah itu ini banyak yang sudah memiliki banyak hafalan insyaallah Pak. Ya, semoga salah satunya bisa sampai juga di UNES nih ya. Baik, yang lainnya silakan. Ada lagi Bu Wida, Bu Sumeni, Bu Kiki dibantu atau dari yang lainnya? Ayo Mbak Sofi, Mbak Ines. Sofi, mana Sofi? Silakan Mbak Sofi. Bu, mau nanya Bu. Oh, Inas, silakan Nas. Dinyalakan videonya, Inas. Nah, ya silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya kayak tentang beasiswa yang dari UNES. Nah, nanti kan katanya mahasiswa yang udah masuk ke UNES atau lulus SBMPTN atau SNMPTN atau ya itulah yang seleksi mandiri, itu nanti akan ditawarkan beasiswa kan ya. Nah, itu nanti yang ditawarkannya itu hanya yang siswa yang tidak mampu atau yang mampu juga bisa dapat beasiswanya gitu juga, Pak. Terus nanti cara pendaftarannya beasiswanya kayak gimana gitu. Mungkin itu aja, Pak. Oke. Baik, berarti jalur beasiswa penerimanya apakah khusus yang berprestasi atau yang tidak mampu saja, dan bagaimana cara jalur masuknya untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Baik, demikian Pak, silakan Pak, monggo. Oke, di Inas Rahimah ya yang bertanya tentang beasiswa. Yang pertama, saat ini fasilitas yang diberikan pemerintah melalui KIP kuliah, itu kalau kawan-kawan yang kurang mampu secara ekonomi tetapi memiliki prestasi, memiliki nilai yang bisa membanggakan, itu bisa memasuki melalui KIP kuliah. Nah, bagi kawan-kawan yang dalam ekonomi menengah ke atas, itu kan, nanti ketika sudah mendaftar di UNES, itu banyak beasiswa yang ditawarkan. Ada PPA, ada dari swasta juga cukup banyak. Ada PPA, ada BKM, ada dari UNES sendiri ada LAZIS. Jadi para dosen tendik ini dalam tanda petik kita paksa untuk menyisihkan 25%-nya masuk ke LAZIS. Jadi kalau ada pendapatan dosen atau pejabat atau mungkin tendik itu otomatis akan terkumpul di LAZIS. Maka LAZIS inilah bisa menjadi penyalur beasiswa bagi kawan-kawan yang kurang mampu juga dengan dana yang dikumpulkan oleh para dosen, para tendik di dalam LAZIS tersebut. Alhamdulillah kita bisa membantu
sekitar 400-an mahasiswa yang dari LASIS ini. Lalu juga kita bisa memberikan bantuan sembako bagi kawan-kawan di masa pandemi ini yang tidak pulang kampung, karena mahasiswa kita ada dari Papua, dari Maluku yang mau pulang, ternyata wilayahnya juga merah, zona merah, sehingga tidak pulang. Itu juga kita bantu dengan LASIS. Juga masih banyak lagi, ada juga mahasiswa yang mencari beasiswa di luar kampusnya. Jadi ada mahasiswa kita yang dapat beasiswa dari Jarum Foundation, karena Jarum itu kan menjadi merek rokok itu kurang diterima di kalangan akademisi, maka dia mendapatkannya di luar kampus. Tapi kita berikan ruang bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan beasiswa dari luar ini. Silakan kawan-kawan, adik-adik bisa searching, atau mungkin dari sekarang sudah bisa melihat di laman UNES.ID atau di penerimaan UNES.ID itu ada banyak beasiswa yang bisa diraih, gitu kan. Jadi pendaftarannya biasa, jadi kita membuat surat-surat pernyataan, mengisi belangko, lalu melengkapi surat keterangan, dan sebagainya itu. Nah, yang terpenting ini jaga prestasi. Biasanya beasiswa itu mensyaratkan, kalau di perguruan tinggi namanya IPK ya, Indeks Prestasi Kumulatif, itu minimal 3,0. Nah, itu saat ini. Saat ini IP 3,00 itu mudah diraih. Kalau zaman saya tuh mencari IP 3 itu agak susah. Kalau sekarang lebih mudah. Mungkin di masa Bapak Ibu guru yang sudah sepuh itu mencari IP tinggi itu lumayan susah. Tapi sekarang alhamdulillah dosanya muda-muda, tidak tegaan untuk memberi nilai jelek gitu. Seperti itu. Jadi insya Allah dengan belajar yang serius, dengan belajar yang sungguh-sungguh, ada jalan untuk mendapatkan beasiswa. Begitu Mbak Imas. Ya. Terima kasih Pak. Ya, insya Allah menjadi gambaran nih. Ternyata beasiswa banyak sekali Pak ya. Baik dari universitasnya, dari perusahaan, dan juga lagi lembaga-lembaga lain di dalam ataupun di luar kampus. Baik, selanjutnya ini ada yang ingin bertanya juga dari Ibu Rama Widyastuti ya. Silakan Bu, silakan langsung saja. Suaranya belum terdengar, Ji. Iya, sepertinya putus-putus nih. Ini gambar juga belum muncul nih. Saya coba spotlight nih ya. Sinyal sepertinya di sana. Halo? Yang akunnya Rama Widyastuti. Iya, saya mewakili Bu Rama Widyastuti, Pak. Oh iya, dengan Mas siapa nih? Saya dengan Bilal. Oh iya, videonya belum dibuka Mas ya? Udah Pak. Sudah ya? Nah, iya baru muncul. Silakan Mas. Iya. Saya mau nanya tentang fakultas olahraga. Di situ apakah ada prodi kepelatihan kecabangan, Pak? Pelatihan kecabangan. Iya. Itu aja. Ada lagi Mas? Ini tanyakan. Dan kalau buat sertifikat, misalnya sertifikat olahraga itu kira-kira minimal berapa? Minimal tingkat apa gitu, Pak? Prestasinya. Dan jalur masuknya itu lewat apa aja? Apakah ada sertifikat dari prestasi hafalan atau tes tulis atau apa? Oke. Baik, Mas. Gitu ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Baik, silakan, Pak. Oke, Mas Rama tadi ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di prodi di bahasa di olahraga itu kita ada prodinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada pendidikan kepelatihan olahraga, lalu pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, pendidikan guru PJSD, nah kesehatan masyarakat ilmu keolahragaan. Nah kalau di prodi kecabangan itu kita masih sangat belum ya, kalau biasanya kalau kita sudah fokus ke bidang ilmu itu sudah masuk ke
jenjang berikutnya S2 atau S3 begitu. Tapi kalau di S1 kita masih umum. Ada pendidikan klub pelatihan olahraga, ada pendidikan guru PJSD, ada pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Itu untuk apa namanya? Untuk S1-nya. Jadi kalau kecabangan misalnya jurusan pendidikan voli, jurusan pendidikan apa namanya? Bulu tangkis kita belum. Tapi mungkin menjadi apa ya? Keahlian mayor dan minor mungkin di konsentrasi mungkin nantinya ke konsentrasi. Lalu jalur masuknya sama, kita ada SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri. Nah, prestasi-prestasi ini bisa dijadikan penguat. Yang pertama di SNMPTN, selain nilai rapot juga portofolio prestasi. Kalau di SNMPTN silakan prestasi mungkin dari kabupaten, dari provinsi, nasional itu bisa dilampirkan sebagai pendukung. Nah, kalau di jalur seleksi mandiri itu memang kita ketat, itu mulainya dari juara 1 provinsi. Ya, juara 1 provinsi, baru juara 1, 2, 3 nasional, lalu juara 1, 2, 3 internasional. Itu yang di level seleksi mandiri. Tapi kalau di SNMPTN, SBMPTN itu masih umum gitu. Gitu Mas Rama ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Demikian Mas akun Rama ya, Mas Bilal ya kalau salah tadi bilang. Iya. Gimana Mas? Cukup? Baik, kalau cukup selanjutnya mungkin dari yang lain, Bu Wida ada lagi atau Bu Semeni dari SMK? Bu Kiki? Belum, Pak. Oke. Baik. Sambil menunggu yang lain mungkin Pak ya. Ini tadi saya sempat baca nih Pak, sempat penyampaian Bapak itu ada jurusan teknologi pendidikan itu Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, itu teknologi pendidikan itu maksudnya yang dipelajari seperti apa tuh Pak? Biar buat pengetahuan anak-anak juga yang lain nih. Masih di mute Pak ya, mute. Oke, Pak Adi. Jadi di masa sekarang ini dalam dunia pendidikan tidak bisa dilepaskan dari teknologi pendidikan. Baik teknologi itu bisa kita artikan perangkap alat atau teknologi sebagai sebuah konsep begitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana di dunia pendidikan itu tidak lepas dari teknologi pendidikan. Banyak sekarang penyusunan kurikulum misalnya, itu kan juga perlu teknologi. Terus termasuk sekarang banyak aplikasi pendidikan. Lalu media pembelajaran. Ya, saya kan sering di media pembelajaran. Lalu apa lagi ya? Penunjang-penunjang lain di dalam dunia pendidikan. Di situ akan dipelajari secara lebih detail, gitu kan. Nah, orang-orang teknologi pendidikan itu biasanya akan lebih diminati oleh siswa atau mahasiswa yang memiliki kemampuan IT lebih, gitu kan. Dia biasanya sudah bermain-main di wilayah atau ya perangkat-perangkat lunak itu kan di masa sekarang ini. Jadi itu menjadi peluang bagi kawan-kawan yang akan bergerak di teknologi pendidikan ya. Secara karir memang di sekolah belum banyak yang memanfaatkan, tapi sudah cukup banyak yang sudah memanfaatkan di apa namanya di kementerian, di apa namanya itu lembaga-lembaga yang lain itu membutuhkan ahli di bidang teknologi pendidikan ini. Peluangnya cukup besar, ya, cukup besar. Memang dia tidak melulu menjadi guru ya, tetapi orang yang akan masuk di jurusan teknologi pendidikan itu dia akan menguasai banyak hal dari kurikulum, dari output, dari outcome dan sebagainya. Dia akan menyajikan data terkait dengan berbagai problematika di dalam pendidikan itu sendiri. Gitu Pak Adi. Oh iya, berarti di masa pandemi ini peluangnya sangat tinggi ya, dibutuhkannya lulusan. Itu ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari teknologi pendidikan ini Pak ya? Karena sekarang ya cukup kuat ini. Karena sekolah itu sekarang sedang butuh nih banyak dibutuhkan IT untuk bisa mengelola websitenya,
untuk mengelola proses pembelajaran daringnya atau online-nya, serta juga mungkin operator sekolah, IT sekolah itu sangat dibutuhkan sekarang ya untuk bisa survive lah di masa pandemi ini. Dan kita masih belum tahu nih kapan berakhir ya. Semoga aja lekas berakhir gitu ya. Seperti itu. Artinya peluangnya luar biasa, cukup besar juga untuk teknologi. Ya, baik. Baik, silakan dari yang lainnya, anak-anak, silakan. Ada lagi sebelum Bapak tutup nih. Alhamdulillah perbincangan kita nih, acara kita Safari Kampus ini dengan UNES, alhamdulillah sudah sekitar 1 jam ya. Ya, silakan Bu Kiki, gimana Bu? Silakan. Ya, Bapak Afwan mau nanya. Iya. Bagaimana sistemnya beasiswa untuk anak-anak yang baru masuk? Karena kan misalnya mungkin dia tidak ikut bidik misi atau beasiswa yang awalan gitu. Ketika baru masuk, bagaimana sistemnya supaya anak-anak bisa dapat beasiswa yang biasanya memang disebar di kampus tuh kan ada ya beasiswa-beasiswa khusus kayak beasiswa prestasi atau beasiswa dari swasta-swasta yang disebar di kampus itu bagaimana caranya anak-anak supaya bisa dapat beasiswa gitu? Awal masuk ya langsung dapat beasiswa, gimana caranya gitu Bu? Betul. Oh iya. Awal masuk dapat beasiswa ya. Dapat beasiswa itu yang pertama mungkin di waktu SMA mereka sudah mendapatkan sponsor dulu. Maka bisa juga kawan-kawan yang semester 12 itu sudah mengajukan approve proposal atau mungkin mengisi formulir terkait dengan beasiswa. Mungkin sekarang sudah mulai banyak ini kawan-kawan yang kelas 12 itu bisa Google searching terkait dengan beasiswa pendidikan. Banyak juga di kami menerima siswa yang sudah memang disponsori oleh pemberi beasiswa tersebut. Itu juga ada. Di luar KIP kuliah atau bidik misi di masa lalu ya. Sekarang namanya kan KIP kuliah. Yang kedua, kalau di peraturan rektor atau di kemahasiswaan itu, ketika dia masuk menjadi mahasiswa, itu kan baru masuk, sehingga kita belum bisa melihat IPK-nya. Nah, biasanya mereka itu akan mengajukan beasiswa di semester gasal berikutnya. Karena kan masa anggaran itu kan per tahun, tidak per semester. Biasanya pemerintah itu membuka ruang untuk beasiswa itu mulai semester gasal. Ya. Berarti mereka bisa mengajukan di semester 2 untuk mendapatkan beasiswa di semester 3. Biasanya begitu. Nah, kecuali yang bersangkutan juga aktif atau mungkin proaktif terhadap informasi-informasi terkait dengan beasiswa yang ditawarkan oleh perusahaan atau mungkin sponsor untuk terus approve untuk mengirimkan permohonan agar mendapatkan beasiswa. Itu juga dimungkinkan juga. Itu yang ada di kita Pak Hadi gitu. Iya betul. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, jadi ini sharing aja Pak ya. Saya jadi teringat nih Pak, masa saya dulu mau kuliah Pak. Jadi kebetulan saya juga dulu dapat beasiswa masuk Pak. Jadi sebelum kuliah itu saya sudah mendaftar di salah satu beasiswa ya. Tapi ada syaratnya harus lulus SBMPTN gitu ke perguruan tinggi negeri saat itu. Nah, dan juga kalau tidak salah ada beasiswa dari pemerintah daerah, dulu namanya itu BUD kalau tidak salah, beasiswa utusan daerah dan sebagainya. Dan itu memang sebelum kuliah gitu, walaupun dia ada syaratnya harus masuk ke kuliah tersebut gitu. Dan itu dari tahun pertama langsung dapat beasiswa. Ya mungkin ini sebagai gambaran buat adik-adik kita bahwa bisa kita mendapatkan beasiswa mulai dari tahun pertama dengan cara mencari informasi beasiswa dari luar sponsor itu ya Pak ya, baik itu dari pihak pemerintah daerah ataupun dari sponsor luar. Iya betul Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini ada nih dari Mbak Vika Diena. Ya, silakan Mbak Vika. Di atasnya dulu nih Mbak Sofi Fauzia. Mbak Sofi Fauzia dulu di chatnya ya. Halo Mbak Sofi. Oke, silakan Mbak Sofi.
suaranya belum kedengeran. Iya. Baik. Halo. Baik, katanya, Pak, apakah di UNES terdapat program student exchange, ya, pertukaran pelajar katanya. Baik. Mohon maaf nih karena kendala sinyal sepertinya. Halo Fauzia, ini udah connect nih. Taufik. Nah suaranya. Ya Pak, halo. Masuk lagi, gimana? Nah, itu Pak Adi? suaranya baru. Suara saya terdengar. Iya. Terdengar lagi suara saya atau tidak? Atau Kedengaran, masih? Pak. Kedengaran, Pak. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Sofi ya, jadi terkait dengan student exchange ya. Nah di UNES ada student exchange, ada double degree, ada juga siswa yang magang di luar negeri. Biasanya ada beberapa yang kuliah di Malaysia, ada yang di Thailand, ada yang di Singapura, ada yang di Mekah, itu juga ada yang bisa melalui student exchange atau mungkin juga mengambil double degree. Kita memberikan peluang itu sesuai dengan peraturan menteri ya. Jadi tentu itu ada peraturannya, ada dasar hukumnya untuk melakukan kegiatan student exchange maupun double degree. Intinya di kampus negeri ada gitu ya. Itu Pak Adi. Oke. Ada ya Sofi ya, pasti ada ya. Tukaran mau kemana Sofi? Ke Jepang? Apa Korea? Baik, dilanjut nih. Ya selanjutnya dari Vika Diana. Nah, silakan. Mana nih? Mbak Vika. Halo? Pas sinyalnya putus lagi. Pertanyaan di chat nih Pak. Assalamualaikum Pak Afan, saya mau bertanya, jika memiliki prestasi keolahragaan tingkat provinsi dan nasional, tetapi sudah tidak mengikuti olahraga tersebut, masih bisa tidak Pak untuk bisa mendaftar ke UNES tentunya maksudnya ya. Baik, mungkin itu Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Adi. Nah untuk yang prestasi, masih terdengar ya suara saya Pak Adi ya? Terdengar, alhamdulillah. Terdengar ya? Ya. Untuk prestasi itu yang kita hitung adalah prestasi ketika SMA, ya. Jadi bukan prestasi ketika SD, SMP bukan, tetapi prestasi sejak ketika SMA. Ya, ketika SMA itu yang menjadi prasyarat. Nah, kita lihat prestasi Ananda ini ketika di SMP, SMA atau di SD gitu kan. Itu yang kita lihat. Jadi prestasi yang kita ukur adalah prestasi ketika SMA itu. Nah, kalau dia mempunyai prestasi di tingkat SMA, masih bisa digunakan untuk mendaftar di jalur prestasi atau sebagai pendukung portofolio di SNMPTN, gitu ya. Itu bisa. Prodinya pun tidak harus sesuai dengan prestasi yang dia miliki, gitu kan. Dia punya prestasi olahraga di bidang renang, tetapi di kuliahnya ingin mengambil bahasa Arab, itu boleh pilih juga. Gitu. Silakan. Begitu Pak Adi. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Gitu? Baik, terima kasih. Ini sepertinya sudah banyak pertanyaan, terutama banyak kan pertanyaan tentang beasiswa nih, Pak ya. Tapi nggak masalah ya, jadi mereka termotivasi untuk berprestasi lah insya Allah. Meningkatkan terus belajarnya, walaupun di masa pandemi, agar mereka bisa mendapatkan beasiswa untuk masuk ke universitas, ke jurusan-jurusan yang mereka impikan dan cita-citakan ya Pak ya. Mungkin waktu juga Pak, mungkin kita karena mengingat sudah 1 jam lebih nih kita perbincangan kita dan acara kita ini Safari Kampus yang kedua nih kita ya.
Seperti itu, saya sampaikan terima kasih banyak nih. Saya atas nama dari SIT Sekolah Islam Terpadu Al-Fida ya, dan juga kita sekarang ada tamu dari ULIL juga, SMA IT ULIL Albab. Ya, menyampaikan terima kasih banyak atas ilmunya, Pak, atas informasinya. Semoga nanti anak-anak kita ada yang ke sana ya, belajar di UNES ya, dan juga mendapatkan prestasi yang dibanggakan nanti kelak di sana. Baik, Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku semua yang Bapak cintai karena Allah, hari ini mungkin kegiatan safari kampus yang kedua ini dengan Universitas Negeri Semarang kali ini kita cukupkan ya. Sampai jumpa nanti mungkin dengan Pak Burhan di kampusnya ya Pak ya. Insya Allah. Ya, kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya selaku MC, hostnya mohon maaf apabila banyak kekhilafan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sekarang boleh semuanya lambaikan tangannya mana? Ya, sebelum kita akhir pertemuan ini dengan Pak Burhan. Terima kasih Pak Burhan. Ya, insya Allah mohon izinnya kegiatan ini insya Allah nanti kita akan coba publish di YouTube ya Pak ya. Nanti atas izin Bapak kita akan share ke Bapak dulu untuk izinnya, baru kemudian kita akan izin publish di Al-Fida TV. Anak-anak semua dan yang belum bisa hadir, ataupun teman-teman dari ULIL yang belum bisa hadir, bisa nanti menyimak kembali pemaparan dari Pak Burhan ya di channel Al-Fida TV. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Burhan, terima kasih banyak informasinya. Bapak Ibu guru semuanya, SMA, SMK, serta dari ULIL-nya semuanya. Terima kasih anak-anak Aryuda semuanya itu bertiga teman-temannya. Iya. Ya, iya. Bilal juga ya, Sofi semuanya terima kasih. Boleh silakan live dari grup ini. Ya, Maulana Maisar juga tuh raise hand ya. Terima kasih. Izin keluar dulu, meninggalkan ruang, Mbak Adi. Ya, silakan Pak Burhan. Ya, monggo, terima kasih. Ya, terima kasih banyak anak-anakku semua yang sudah bertanya, sudah hadir hari ini. Manajemen mohon dicatat kehadirannya. Ya. Dan bagi yang bertanya bisa diberikan penilaian. Ya, untuk Pak. penilaian akademiknya. Terima kasih Bu Wida, Bu Kiki. Ya, Pak. Ya, Bu Nur Hasanah juga ini sambil ngajar gayanya. Baik, semuanya silakan boleh leave. Saya tutup Bu ya. Baik. Alhamdulillah.